kalau kita mengenal Nabi Muhammad dan cinta Nabi Muhammad, kita akan rindu dan mengharapkan mimpi Rasulullah. Kita enggak. Benar enggak? Benar apa benar? Benar enggak? Enggak, Beb, ana ngarepin cinta, ngarepin bertemu, tapi enggak hidupin sunnah. Enggak menjalankan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bilangnya cinta, tapi tidak mengidolakan Nabi Muhammad. Tapi tidak melakukan dan mengerjakan hal-hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tidak menjalankan sunnah-sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bukankah itu namanya palsu cintanya? Bukankah itu namanya bohong, khianah? Namanya kalau pencinta atau mengidolakan, maka mengikuti apa yang dicintai dan orang yang dicintai maupun orang yang diidolakan. Benar apa enggak? Kita mengidolakan pemain bola, mengidolakan artis, kita rambutnya kita ngikutin, sepatunya, bajunya kita beli. Benar apa benar? Ya enggak? Kita ikutin gaya ngomongnya, ini, itu, semuanya. Benar enggak? Nah, kalau Nabi Muhammad enggak, bilangnya cinta, mengharapkan syafaatnya, mengharapkan ini, mengharapkan itu sama Nabi, tapi tidak menjalankan perintah Nabi, tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bohong. Kenapa kita begitu? Karena kita tidak mengenal Nabi Muhammad. Karena kita tidak tahu keistimewaannya Nabi Muhammad. Karena kita tidak tahu kesempurnaannya Nabi Muhammad. Karena Rasulullah SAW makhluk yang paling sempurna. Tidak ada kesempurnaan di atas kesempurnaannya Nabi. Makhluk yang paling mulia. Tidak ada kemuliaan di atas kemuliaannya Nabi. Makhluk yang paling agung. Yang tidak ada keagungan di atas keagungan Nabi. Semuanya yang baik dan yang diciptakan oleh Allah tidak ada di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang indah tidak ada di keindahannya melebihi keindahan Nabi Muhammad. Yang jamil, yang bagus, segala sesuatunya yang baik tidak ada di atas kebaikan atau sifatnya Nabi Muhammad. Karena semuanya karena Nabi Muhammad. Tuh, semua. Bahkan dimaksud surganya orang semua makhluk tidak bisa masuk surga tanpa pelantara atau karena Nabi Muhammad. Siapapun dia, mau dia nabi, mau dia rasul, mau dia malaikat, apapun, makhluknya Allah, ciptaan Allah, semuanya tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Paham? Tanpa terkecuali. Semuanya melewati Nabi Muhammad. Melewati pintu Nabi Muhammad. Tuh, kurang apa lagi? Keagungan, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kemuliaan karena bil idhafah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bersandaran kepada Nabi Muhammad. Wa ma udifa lin nabiyil marfu. Apapun yang bersandar kepada Nabi akan menjadi mulia. Apapun itu. Maka dengan hadis atau dengan wa ma udifa dengan qawaidul hadis. Paham? Dengan ini maka semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Muhammad dan semua yang diciptakan oleh Allah menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Karena untuk Nabi Muhammad menjadi mulia. Sorga menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Al-Qalam, Al-Arsh, dunia, langit, apalagi semua yang diciptakan oleh Allah menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Karena itu semua yang diciptakan oleh Allah, hatta arsh, hatta kursi,
Paham? Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa? Dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamania al-qa, 8 yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, sorga, matahari, bulan, terus arsy, kursi, satu lagi apa? Itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahayanya Nabi Muhammad. Setetes dari cahayanya Nabi Muhammad. Allah, bagaimana cahaya Nabi Muhammad? Sebagaimana kita baca di dalam Maulid Suntudura Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semua dari cahayanya Rasulullah, dan Rasulullah dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Faham? Itulah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.